Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2015. Seorang anak kecil dikurung di kamar bersama ibunya sejak lahir. Jadi anak kecil itu tidak pernah mengenal dunia luar. Seorang anak laki-laki berambut panjang bernama Jack yang menceritakan bagaimana dia memiliki ibunya yang hanya kita kenal sebagai Mak. Dia bangun dan menyapa semua benda di ruangan kecil yang dia tinggali bersama ibunya. Jack bersemangat karena hari ini adalah ulang tahunnya yang kelima. Ibunya memberitahu bahwa mereka akan membuatkan kue ulang tahun. Di malam hari, Ma membuat kue karena sumber daya yang terbatas, hasilnya menjadi sangat kecil dan tidak mengesankan. Jack bertanya mengapa tidak ada lilin dengan api. Ma mengatakan padanya bahwa mereka tidak bisa mendapatkannya. Jack kesal dan menolak untuk memakan kue itu, mengatakan padanya bahwa dia bisa saja meminta lilin dari Nick tua untuk permintaan hari Minggu mereka daripada jin seperti terakhir kali. Dia bilang dia mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk permintaan hari Minggu. Jack mengatakan padanya bahwa dia berusia 6 tahun minggu depan. Ma bilang mungkin dia akan meminta lilin ketika Jack berumur 6 tahun nanti. Hari sudah larut dan Jack masuk ke lemari kecil tempat dia tidur. Nick tua masuk. Nick bertanya tentang kuenya dan memberitahu Ma jika dia tahu anak laki-laki itu berulang tahun, dia pasti akan membawakan hadiah. Keesokan paginya, Jack menemukan ibunya di tempat tidur. Ma memotong irisan apel dan giginya yang rusak copot. Dia memberikannya kepada Jack yang menyimpannya di mulutnya. Dia menonton TV di televisi dan berbicara dengan orang-orang TV yang menurutnya adalah sejenis alien. Jack mengeluh bahwa ibunya tidak memberitahu Nick tua bahwa ini hari ulang tahunnya. Ma mengatakan padanya bahwa dia berbohong. Ma membuatkannya makan malam yang hanya berupa sepotong roti panggang. Jack bertanya apakah dia bisa makan sesuatu yang lain, tapi Ma tidak menjawab, kesal dengan sumber dayanya yang terbatas. Jack melihat seekor tikus di dapur dan mencoba berteman dengannya, tapi Ma membuatnya takut. Jack kesal, tapi Ma menjelaskan bahwa tikus itu bisa memakan makanannya atau menggigitnya saat mereka tidur. Jack mengatakan pada Ma bahwa dia tidak perlu membunuhnya, dan Ma bilang dia tidak melakukannya. Tikus itu pergi ke halaman belakang bersama keluarganya. Jack tidak tahu apa maksudnya. Jack mulai bercerita pada ibunya tentang anjing peliharaannya Lucky dan betapa Jack tidak sabar untuk bertemu kembali dengannya. Ibunya memberitahu bahwa dia menciptakan Lucky di kepalanya dan mereka tidak punya anjing. Keesokan paginya, Jack bangun dan melihat mobil remote control baru untuknya. Jack bermain dengan benda itu di ruangan kecil itu yang membuat Ma kesal. Saat mobil mainan itu menimbulkan kebisingan, Ma mulai berteriak ke langit-langit yang dilihat dilapisi bahan kedap suara. Tidak ada jendela di dalam ruangan, tetapi hanya satu jendela atap yang memperlihatkan langit biru di atasnya. Malam itu, Ma sedang membuat sandwich keju. Jack bertanya bahwa apa yang lucu dan dia menyadari dia membiarkan oven pemanggang roti menyala dan oven itu terbakar. Ma khawatir tentang hal ini. Ma mengirim Jack ke tempat tidur. Jack bertanya-tanya kapan dia bermimpi, kemana dia pergi. Ma mengatakan padanya bahwa dia selalu ada di sana di ruangan itu. Gembok dibuka dan Jack tetap diam di lemarinya. Nick tua datang membawa belanjaan. Nick tua bertanya tentang bau apa dan mengatakan padanya bahwa dia membakar sandwich yang dia buat. Ma mengatakan padanya bahwa pemikirannya tidak pernah menjadi salah satu kelebihannya. Ketika Ma bertanya kepadanya tentang sesuatu yang hilang dari tas, Nick tua menjadi sangat marah padanya dan mengatakan sulit untuk menafkahi mereka berdua. Nick tua mengatakan padanya bahwa dia diberhentikan 6 bulan lalu dan bertanya apakah dia tahu betapa sulitnya membeli sesuatu tanpa penghasilan. Ma bertanya apakah dia sedang mencari pekerjaan dan Nick tua marah padanya. Di dalam lemari, Jack bergerak menyaksikan pertengkaran itu. Nick tua memperhatikan dan bertanya apakah dia benar-benar tidur di sana. Nick tua mencoba membuktikan bahwa Jack sudah bangun dan menyuruh Jack keluar karena dia punya permen. Tapi sebelum Jack bisa mengambil umpan, Ma mengajak Nick tua ke tempat tidur. Malamnya, Jack menyelinap keluar dari lemarinya dan berjingkat ke tempat tidur Ma. Nick tua masih tertidur di sebelahnya. Jack mengintip ke arah Nick yang kemudian membuka matanya.
Nick menerjang Jack, tapi Ma bangun dan melemparkan dirinya ke atas Nick, membiarkan Jack melarikan diri. Nick tua pergi dan Jack mulai menangis, memberitahu ibunya bahwa dia tahu dia tidak seharusnya meninggalkan lemari dan Jack tidak akan pernah melakukannya lagi. Keesokan paginya, Jack bangun di tempat tidur Ma dan menyadari dia bisa melihat nafasnya. Ketika Ma bangun, Jack menunjukkan hal ini padanya, memberitahu ibunya bahwa dia adalah seekor naga. Ma menyadari Nick telah memutuskan aliran listrik. Mereka berada dalam kegelapan dan pemanas dimatikan sehingga sangat dingin. Ma mendudukkan Jack dan bertanya apakah dia ingin tahu kemana perginya tikus itu setelah dia meninggalkan ruangan. Ma mencoba menjelaskan bahwa tikus itu ada di luar, di balik dinding. Jack bertanya apakah yang dia maksud adalah luar angkasa dengan orang-orang TV. Ma bilang tidak, itu tidak benar. Saat Jack lebih muda dan Ma mengarang cerita yang dia mengerti. Tapi sekarang Jack berusia 5 tahun dan harus tahu apa yang sebenarnya. Ma mencoba lagi mengatakan kepadanya bahwa ada dua sisi dalam segala hal. Tapi setiap tembok punya sisi lain, dan sisi lain ada bangunan manusia, pepohonan, dan rumah dengan tempat tidur gantung yang biasa Ma tinggali. Ketika Ma berusia 17 tahun, seorang pria memberitahunya bahwa dia punya anjing sakit yang membuatnya terpancing ke dalam tahanan. Jack menyela, bertanya tentang anjing itu. Ma berteriak tidak ada anjing. Ma mencoba menjelaskan bahwa ada dunia di luar ruangan yang dia tinggali sepanjang hidupnya. Tetapi Jack tidak dapat membayangkan karena dia belum pernah melihat apapun di luar ruangan itu. Ma menjelaskan bahwa orang-orang TV adalah gambaran orang-orang nyata. Jack bertanya apakah Dora itu nyata dan Ma berkata tidak, itu adalah kartun. Tapi manusia itu nyata dan semuanya ada di luar. Kemudian Jack menyebutnya pembohong. Jack mengatakan padanya hal-hal yang dia katakan sebelumnya adalah sebuah kebohongan dan sekarang dia mencoba untuk mengatakan sebuah kebohongan lain. Jack bilang dia berharap dia berumur 4 tahun lagi. Jack menyarankan agar dia memberitahunya hal-hal ini ketika dia berusia 6 tahun bukan 5 tahun. Setelah beberapa waktu, listrik kembali menyala. Sehelai daun jatuh di jendela atap dan Ma menunjukkan hal ini. Jack tidak percaya karena dedaunan di TV berwarna hijau. Ma mengatakan dedaunan di pohon berwarna hijau tapi berubah menjadi coklat ketika rontok dan membusuk. Ma memberitahu Jack bahwa dia punya rencana untuk mengeluarkannya. Ma merebus air di atas kompor dan berkata dia akan meyakinkan Nick tua bahwa Jack sakit. Nick akan membawanya ke tempat yang disebut rumah sakit di mana ada orang di sekitarnya. Jack akan memberikan catatan kepada siapapun yang dia lihat di rumah sakit dan memberitahu mereka nama ibunya, karena dia pasti adalah korban penculikan terkenal. Jack gugup karena dia belum pernah melihat orang sungguhan sebelumnya dan tidak tahu apa yang diharapkan. Jack bertanya mengapa mereka tidak menyakiti Nick tua saja dan kemudian melarikan diri. Ma bilang dia pernah mencobanya sekali. Bertahun-tahun yang lalu dia membuka tutup toilet. Dia mencoba menghancurkan hingga ke kepala Nick tua. Tapi Nick menangkapnya dan melukai pergelangan tangannya, dan itulah mengapa kondisi tangannya buruk sepanjang hidupnya. Sudah waktunya bagi Nick tua untuk masuk, jadi dia menuangkan air panas ke wajah Jack, yang membuat Jack menjerit, tapi Ma mencoba menenangkannya, mengatakan padanya bahwa dia harus berpura-pura sakit. Ma kemudian memaksakan dirinya untuk muntah dan menyebarkannya ke bantal Jack, yang membuatnya takut. Saat Nick tua masuk, Ma berpura-pura histeris, menjelaskan bahwa Jack jatuh sakit saat listrik dimatikan dan mereka dibiarkan kedinginan. Nick tua memperhatikan bahwa Jack sedang bersemangat dan mengatakan dia akan mendapatkan antibiotik keesokan harinya. Tapi Ma bersikeras Nick harus membawa Jack ke ruang gawat darurat karena ini mendesak. Tapi Nick menolak. Keesokan harinya, Ma bilang dia punya rencana baru. Jack akan berpura-pura mati, bukannya sakit. Jack akan kaku seperti robot. Jack akan menggulungnya di karpet dan Nick tua akan menempatkan Jack di belakang truk. Jack akan merasakan gerakan dan membuka gulungannya di atas karpet. Akan ada perhentian yang panjang dan saat itulah Jack harus melompat keluar dan berlari ke orang pertama yang dilihatnya, lalu meminta bantuan. Ma menggulingkannya di karpet tetapi terlalu erat sehingga dia tidak bisa melepaskan dirinya. Ma mencobanya lagi, di mana Jack terbungkus lebih longgar dan Jack bisa keluar. Jack menonton TV dan sekarang dapat melihat bahwa orang-orang yang dilihatnya adalah orang-orang nyata yang secara difilmkan. Meskipun kartun tersebut sebenarnya tidak nyata, Jack akhirnya mulai mengerti.
Mereka mendiskusikan rencana tersebut dengan Jack dan mengulanginya berulang kali bahwa dia akan berguling, melompat keluar ketika truk berhenti dan kemudian mencari bantuan. Ma mengatakan padanya untuk membayangkan suara ibunya yang memberinya bimbingan meskipun mereka akan berpisah. Ketika Jack bertanya pada Ma apakah dia akan bergabung dengannya di dunia luar, Ma setuju, tapi jelas dia tidak percaya dia akan bertahan setelah Nick tua menyadari dia telah menipunya untuk membiarkan Jack melarikan diri. Saat itu mereka mendengar gembok dan Ma harus segera menggulingkan Jack ke karpet. Ma selesai saat Nick masuk, memberitahunya bahwa dia punya antibiotik, tapi Ma mulai menangis, mengatakan bahwa Nick membunuh Jack ketika dia mematikan listrik. Ma memintanya untuk memberi Jack penguburan yang layak di hutan, di suatu tempat dengan pepohonan. Nick setuju dan membawa Jack di atas karpet yang digulung. Karpet dimasukkan ke bagian belakang truk pickup tua. Seperti yang mereka rencanakan, Nick pergi untuk penguburan Jack di hutan. Dari dalam karpet, Jack merasakan truknya melambat hingga berhenti. Jack mulai berguling dan berhasil melepaskan dirinya dari karpet. Nick tua melewati dua rambu berhenti, lalu melewati rel kereta api. Jack kemudian memutuskan untuk berdiri dan melompat keluar, mencari seseorang. Nick melihat ini terjadi di cerminnya, menghentikan mobilnya. Bersamaan dengan itu, Jack mulai berlari menuju orang sungguhan yang membawa seekor anjing. Tapi Nick menangkapnya dan dengan kasar mencoba mengembalikannya ke kendaraan. Jack terlalu takut untuk berbicara dengan orang tersebut, tetapi mencoba menyerahkan catatan itu saat Jack diseret pergi. Pria itu curiga dan menyuruhnya untuk meninggalkan gadis itu sendirian, karena dia salah mengira Jack sebagai perempuan karena rambutnya yang panjang, dan orang itu akan memanggil polisi. Nick tua meninggalkan Jack dan melaju dengan truknya. Jack kini ditinggalkan sendirian bersama pria itu. Waktu telah berlalu dan Jack disambut oleh seorang petugas polisi yang ramah dan rekannya yang bawel. Jack dimasukkan ke bagian belakang mobil dan ditanyai pertanyaan. Rekan wanita tersebut berteori bahwa anak laki-laki tersebut mungkin telah melarikan diri dari suatu aliran sesat, tetapi petugas wanita tersebut lebih sabar terhadap Jack. Jack menunjukkan gigi buruk Ma yang dia simpan di mulutnya dan akhirnya mulai berbicara. Polisi itu bertanya siapa nama ibunya, tapi Jack tidak ingat. Bertanya padanya di mana Jack tinggal, tapi dia memberitahunya sebuah kamar. Polisi itu bertanya apakah ruangan itu memiliki jendela dan Jack menjawab tidak. Bertanya bagaimana mereka mendapatkan cahaya dan dia mengatakan padanya ada jendela atap. Jack ingat itu disebut gudang. Jack menjelaskan bahwa dia seharusnya melompat keluar ketika truk berhenti, tetapi truk berhenti 2 kali dan kemudian miring. Polisi itu menyuruh rekannya untuk menelpon petugas melalui radio untuk mencari gudang dengan jendela atap di halaman belakang rumah yang berjarak 3 blok dari halte kereta api. Polisi itu bilang truk merah seharusnya ada di jalan masuk. Waktu berlalu dan mobil polisi muncul di depan rumah Nick tua. Petugas meninggalkan Jack sendirian di dalam mobil dan dia tidak dapat membuka pintu karena itu adalah mobil polisi. Lalu tiba-tiba Ma berlari, diikuti oleh petugas. Ma bergegas menuju mobil dengan Jack di dalamnya. Ma tidak bisa masuk dan Jack tidak bisa keluar dan Ma menggedor kaca. Berikutnya Jack terbangun di kamar rumah sakit yang menurut perhitungannya terasa sangat besar dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke dunia megah yang selama ini dia tidak pernah lihat. Ma bangun dan Jack mengatakan bahwa dia mengompol dan dia menyesal. Ma tidak kesal padanya. Mereka punya banyak makanan. Dan Jack bertanya apakah itu untuk pemberian hari Minggu mereka, dan Ma mengatakan padanya bahwa mereka akan mendapatkan banyak pemberian dan tidak hanya pada hari Minggu. Ma dan Jack dirawat dan diberikan banyak tes untuk diambil. Dokter datang dan menyarankan Jack memakai masker dan tabir surya sebelum keluar, karena dia belum pernah membangun kekebalan terhadap lingkungan. Tapi secara keseluruhan Jack masih cukup muda untuk berkembang secara normal. Terlepas dari itu, Jack juga harus menjalani vaksin pertama kali agar dia dapat menyesuaikan diri dengan baik. Disebutkan, Ma akan menjalani operasi di pergelangan tangannya yang diruksak Nick setelah dia mencoba menyakitinya. Ma memberitahu Jack bahwa nenek dan kakeknya akan menemui mereka. Keduanya bergegas masuk pintu, lelah menunggu untuk diterima dan memeluk putri mereka yang telah lama hilang dan diculik. Jack dan Ma dibawa ke rumah masa kecilnya, di mana ibunya Ma sekarang tinggal bersama suami barunya. Media berkemah di luar rumah, tapi keluarganya mengabaikannya. Jack ingin tahu di mana tempat tidur gantung yang selalu dibicarakan Ma,
tetapi dia tidak yakin. Itu pasti sudah dihilangkan dalam 7 tahun terakhir. Jack diberitahu bahwa suami baru neneknya mempunyai seekor anjing, tapi dia memeliharanya di pedesaan. Di dalamnya ada banyak sekali mainan untuk Jack, yang menurut Ma berasal dari semua orang yang menyayanginya. Jack ingin tahu siapa orang-orang ini. Nenek Jack bertanya apakah dia ingin memotong rambutnya, tetapi Jack membisikkan tanggapannya kepada Ma bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Ma memperhatikan kamarnya persis seperti saat dia meninggalkannya. Dia memeriksa buku tahunan lamanya dan menunjukkan kepada Jack foto lama dirinya dari sekolah menengah dengan anggota tim larinya. Ma bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi pada gadis-gadis lain, dan Jack mengatakan dia tidak tahu, dan Ma berkata, itu benar karena tidak ada yang terjadi pada mereka. Saat makan malam, Jack diberi es krim dan mengalami brain freeze pertamanya. Ibu dan ayah tiri Ma mencoba untuk bercakap-cakap, tetapi Ma sangat marah kepada ayahnya sendiri, menuntut agar ayahnya memandang cucunya, tetapi dia tidak bisa karena dia terlalu merasa tidak nyaman. Karena Jack adalah hasil dari putrinya yang diperkosa oleh penculik. Ma akhirnya membawa Jack ke atas. Ma dan Jack kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar mereka. Jack bertanya pada Ma kapan mereka akan pergi, tapi Ma mengatakan padanya bahwa mereka tinggal di sana sekarang. Jack masih waspada terhadap orang dan terus-menerus bersembunyi di ruangan kecil. Ayah tiri Ma sangat ramah padanya, yang membuatnya sedikit lebih nyaman. Pengacara keluarga datang dan memberitahu mereka bahwa akan ada persidangan dan mereka akan membutuhkan uang, dan cara termudah untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan wawancara. Seorang jurnalis penyiaran muncul di rumah. Ma diminta bahwa jika dia merasa nyaman dengan pertanyaan apapun, dia dapat meminta mereka untuk melanjutkannya. Wawancara dimulai dan jurnalis tersebut memberitahu Ma bahwa pasti sulit untuk mempertahankan kesadarannya setelah bertahun-tahun disandra, dan bertanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk bunuh diri. Pertanyaan itu membuat Ma tidak menjawab. Jurnalis tersebut kemudian bertanya apa yang akan Ma katakan kepada putranya ketika dia bertanya tentang ayahnya suatu hari nanti. Ma menjawab bahwa Nick bukanlah ayahnya, dan jurnalis tersebut bertanya apakah ada pria lain. Ma menjelaskan tidak, tapi dia bukan orang tua Jack. Ma adalah satu-satunya orang tua Jack. Wartawan tersebut tidak mengakui tanggapan ini dan malah mengatakan bahwa dia adalah ayahnya secara biologis. Dia menanyakan pertanyaan lain, mengapa dia tidak meminta penculiknya membawa Jack ketika dia lahir. Wartawan tersebut berpendapat bahwa Jack bisa saja dibawa ke rumah sakit dan bisa menjalani kehidupan normal. Wawancara itu membuat Ma kesal dan dia tenggelam dalam depresi. Ma agresif terhadap Jack dan mencoba memaksanya bermain dengan mainan. Jack tidak tertarik, jadi dia memaksanya bermain Lego. Ibu Ma mencoba membela Jack, tapi Ma meledak pada ibunya, mengatakan bahwa dia tampaknya mampu melanjutkan hidupnya dengan baik tanpa kehadiran Ma. Ibu Ma mendorongnya untuk bersikap baik, namun menurut Ma, suara ibunya yang menyuruhnya bersikap baik itulah yang terlintas di kepalanya ketika seorang pria mendekatinya untuk menanyakan seekor anjing yang sakit. Kemudian Jack mendengar suara-suara dari kamar mandi. Jack masuk dan menemukan ibunya tidak sadarkan diri di lantai. Ma telah menelan pil dalam upaya bunuh diri. Ma dibawa pergi. Jack ditinggalkan sendirian hanya dengan nenek dan suaminya. Namun dia mulai lebih menyesuaikan diri dengan dunia dan merasa lebih nyaman di rumahnya. Suami neneknya bahkan membawa pulang anjingnya yang membuat Jack bersemangat, yang masih mengingat anjing imajinernya yaitu Lucky. Ma menelpon Jack dari rumah sakit. Jack tidak tahu cara menggunakan telepon, tetapi mereka mengobrol singkat. Jack memberitahu neneknya bahwa dia ingin memotong rambutnya yang belum pernah dipotong seumur hidupnya. Neneknya bertanya apakah dia yakin, dan Jack bilang itu adalah kekuatannya, tapi sekarang dia ingin mengirimkannya ke ibunya sehingga dia bisa menjadi kekuatannya. Neneknya mengatakan padanya bahwa dia biasa memotong rambut ibunya. Neneknya mengatakan padanya bahwa dia sudah lama ingin memotong rambutnya. Waktu berlalu dan seorang tetangga memata-matai Jack melalui jendela. Jack pergi ke halaman belakang dan mulai bermain dengannya. Terungkap bahwa Ma mengawasi dari dalam. Ma menyapa Jack dan mengatakan padanya bahwa ketika dia mengirimkan rambutnya, itu membuatnya bahagia dan memberinya alasan untuk pulang. Ma dan Jack bermain Lego bersama. Keakraban mereka dari awal kembali. Jack bertanya pada Ma apakah mereka akan kembali ke kamar gudang. Ma terkejut dengan ini dan dia mengatakan padanya bahwa Jack bermaksud hanya untuk berkunjung. Ma dan Jack kembali ke gudang yang pintu depannya kini telah dilepaskan, yang dirusak bagaimana Ma awalnya diselamatkan.
Itu terlihat sangat berbeda dari sudut pandang barunya. Jadi Jack bertanya apakah itu sudah menyusut. Semua perbuatan hilang yang dijelaskan Ma karena polisi mengambilnya sebagai barang bukti untuk membuktikan bahwa perabotan itu ada di sana. Jack mengatakan padanya berbeda dengan pintu terbuka. Ma bertanya pada Jack apakah dia ingin menutup pintu. Tapi Jack bilang tidak, sama seperti saat dia menyapa semua yang ada di ruangan itu. Dia kemudian memberitahu Ma untuk mengucapkan selamat tinggal pada kamar. Secara pribadi, Ma mengucapkan sampai jumpa kamar. Ma dan Jack berjalan menjauh dari gudang dengan pengawalan polisi di kejauhan yang telah memberikan keduanya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada penjara mereka selama bertahun-tahun disandra.